Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Dharma. Selamat datang di YouTube channel ini. Hari ini kita akan belajar menggunakan Teachable Machine. Teachable Machine adalah salah satu platform low-code eksperimental AI yang dipunya oleh Google yang dapat kita gunakan untuk men-train komputer merecognize berbagai macam gambar, suara, ataupun pose manusia. Nah, menurut saya ini sangat menarik ya, karena kita tidak perlu mempelajari detail mengenai artificial intelligence untuk membuat model AI yang dapat digunakan. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini, itu ada contoh ya. Ini ada suara snap atau clap. Dia bisa mengklasifikasikan marshmallow atau not marshmallow. Ini beberapa project yang dibuat dengan Teachable Machine. Dan hari ini saya ingin share mengenai ini karena menurut saya ini menarik sekali. Oke, langsung saja. Sebelum kita moving, saya ingin share sedikit mengenai jenis task yang biasanya kita berikan kepada machine. Itu yang pertama adalah regression. Nah, kalau regression itu, misalnya kita punya satu value X, kita ingin predict Y. Nah, kita bikin model seperti ini atau model garis ini. Nah, ini kita bisa train untuk machine untuk melihat pattern dari XX ini sehingga menghasilkan suatu garis. Nah, garis ini yang kita sebut dengan model regresi. Nah, task yang kedua adalah task klasifikasi. Jadi, machine itu mengklasifikasikan, let's say kita punya dua objek, yaitu manusia sama kucing. Kita punya gambar. Nah, kita tell komputer, ini gambar apa? Manusia atau kucing? Nah, ini merupakan task klasifikasi dan biasanya kita ini salah satu common task ya yang ada di computer vision. Nah, yang selanjutnya mungkin lebih ke generatif. Misalnya teman-teman cari di Google, misalnya saya suka. Nah, kemudian dia bisa memprediksi apa nih ke depannya. Nah, ini mungkin salah satu generatif model, dia mengenerate teks atau mengenerate gambar. Nah, itu adalah salah satu teks-teksnya. Nah, yang ada di Teachable Machine ini sebenarnya task yang lebih kepada klasifikasi ya. Jadi, kalau kita lihat, karena mungkin akan kita jelaskan lebih detail ya. Mungkin langsung saja kita lanjut ke cara pembuatan model dengan Teachable Machine tadi. Nah, seperti yang saya jelaskan, tadi kan ada tiga task ya. Nah, ini sebenarnya tasknya itu lebih ke klasifikasi. Ini mengklasifikasikan suatu gambar, ini mengklasifikasikan suara, dan ini mengklasifikasikan pose. Nah, pada kali ini kita akan mengklasifikasikan suatu gambar sehingga kita bisa memprediksi. Let's say kita kasih komputer gambar sisir atau gambar Rubik, dia bisa tahu, oh ini sisir, ini Rubik. Nah, sebelum itu mungkin kita langsung coba dulu ya. Let's say kita buat image project. Nah, ini ada dua pilihan, standar image sama embedded image model. Nah, kalau embedded ini lebih kepada model AI yang mungkin teman-teman punya project akan digunakan untuk robot yang robotnya misalnya menggunakan microcontroller yang komputasinya kecil. Nah, sehingga model yang kita upload ke sistem itu nggak bisa besar-besar amat. Nah, jadi bisa pakai embedded image model. Nah, oke. Kepencet ulang lagi. Nah, yang kedua tadi ada yang kedua tadi ada standar image model. Ini yang bedanya, ini dia inputnya adalah 224 pixel. Jadi kita punya pixel 224 kali 224, dan ini color image, artinya kita punya 3 channel, red, green, sama blue. Kalau ini grayscale, jadi dia cuma ada satu channel doang. Oke, kemudian ini size-nya sekitar 5, ini 500 kilobyte. Nah, ini perbedaan keduanya. Mungkin karena kita trainingnya di komputer, kita pakai standar image model aja ya.
Nah, di sini kita bakal membuat model AI untuk mengklasifikasikan sisir dan Rubik. Mungkin pertama kita buat dulu kelasnya adalah background ya, background. Jadi kalau nggak ada sisir, nggak ada Rubik, jadi dia klasifikasikan sebagai background. Kemudian yang kedua adalah gambar sisir. Oke, yang ketiga kita tambah kelasnya. Kita tulis di sini adalah gambar Rubik. Nah, di sini ada dua cara untuk mengupload sampel data, yaitu dengan menggunakan webcam sama upload. Ya, mungkin saya menggunakan webcam saja. Let's say kita, nah di sini adalah background. Kita hold to record bahwa ini adalah background. Mungkin saya move sedikit, hilang. Mungkin gerak-gerak sedikit. Gambar background udah kita ambil. Selanjutnya kita ambil gambar sisir ya. Sisir menggunakan webcam. Ini sisir. Mungkin kita kasih banyak gambar ya. Jadi kalau bisa gambarnya itu semakin bervariasi semakin bagus, karena si komputernya bisa mengeneralisir bahwa itu adalah suatu sisir gitu. Mungkin sudah cukup 205 image. Sekarang gambar Rubik. Gambar Rubik kita hold to record. Kita tekan. Mungkin udah cukup ya. Nah, setelah data-data ini di-upload, jadi kita menginstruksikan komputer untuk mempelajari dari data-data ini. Pelajari bahwa ini adalah background, ini adalah sisir, dan ini adalah Rubik. Nah, kita tinggal tekan train model. Nah, ini adalah advance modelnya. Kalau epoch itu adalah berapa lama kita ingin mentrain modelnya. Kalau batch size itu berapa banyak image yang kita masukkan dalam satu tahap training. Nah, kali ini ada 16 image dan ini learning rate. Nah, ini kita sebut dengan biasanya hyperparameter. Mungkin kita default aja, langsung kita train model. Ketika training jangan di close ya teman-teman, karena kalau di close nanti dia tidak akan training, karena dia akan menggunakan komputer kita untuk melakukan komputasi. Sepertinya modelnya udah jadi. Nih kalau kita lihat, mungkin saya switch dulu nih. Modelnya sudah jadi. Kalau dilihat, dia bisa mengklasifikasikan bahwa ini adalah background. Kemudian let's say kita angkat sisir. Dia bisa mengetahui ya bahwa ini adalah sisir. Kemudian let's say kita angkat Rubik. Ya, dia tahu ini adalah Rubik. Gimana kalau ada dua nih, sisir dan Rubik? Ya, dia bingung ya. Jadi masih cuma bisa klasifikasikan satu persatu. Nah, model ini adalah model machine learning, teman-teman. Jadi suatu model AI di mana dia inputnya adalah suatu image, terus dia mengklasifikasikan bahwa gambar ini adalah gambar apa gitu, background, sisir, atau Rubik. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya share mengenai teachable machine-nya. Untuk next time kita akan belajar bagaimana mengekspor model ini sehingga dapat kita gunakan di komputer dan kita pergunakan untuk yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.